Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Kulele. Saya ketua dari kelompok 2. Di sini saya akan memperkenalkan anggota saya. Monika Lanaulia, Musladi Munandar, Sebaik ini kami akan menjelaskan teori tentang Ramona Merker dalam konsep kebidanan. Ramona Dimer Merker lahir 4 Oktober 1929, adalah seorang penulis teori keperawatan. Merker telah mengembangkan banyak karya untuk menyempurnakan teorinya dan dikreditkan sebagai ahli teori keperawatan. Teori Ramona Merker adalah sebuah model yang menjelaskan proses adaptasi ibu dalam peran barunya sebagai seorang ibu. Model ini menekankan pentingnya interaksi dinamis antara ibu, bayi, dan lingkungan. Dalam proses adaptasi tersebut, Merker mengidentifikasi 4 subproses utama dalam adaptasi ibu. Pertama, persepsi diri sebagai ibu. Bagaimana ibu memandang dirinya sendiri dalam peran barunya. Ini meliputi kepercayaan diri, kemampuan, dan berprestasi tentang kompetensinya sebagai ibu. Persepsi bayi. Bagaimana ibu memandang bayinya, termasuk persepsi tentang temperamen, kebutuhan, dan kemampuan bayi. Persepsi peran. Bagaimana ibu memahami dan menerima tuntutan dan harapan yang terkait dengan peran sebagai ibu. Ini meliputi pemahaman tentang perawatan bayi, pengasuhan, dan bertanggung jawab lainnya. Persepsi dukungan. Bagaimana ibu menilai dukungan yang diterimanya dan pasangan, keluarga, teman, dan profesional kesehatan. Dukungan ini sangat penting untuk membantu ibu mengatasi tantangan dalam peran barunya. Mercer menekankan bahwa keempat subproses ini saling berkaitan, mempengaruhi satu sama lain. Keberhasilan adaptasi ibu bergantung pada bagaimana ibu dari bayi, peran, dan dukungan yang diterimanya. Kegagalan dalam salah satu subproses dan berdampak negatif dan adaptasi ibu segera menyeluruhan dan dapat menyebabkan masalah seperti depresi pasca partum atau kesulitan dalam merawat bayi. Model ini memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami dan mendukung ibu selama masa transisi penting ini. Persepsi diri sebagai ibu. Ini bukan hanya tentang kepercayaan diri, tetapi juga tentang bagaimana ibu melihat dirinya sendiri dalam konteks peran ibu dibandingkan dengan peran-peran lainnya dalam hidup. Misalnya sebagai istri, pekerja, teman, pengalaman masa lalu, dukungan sosial, dan keyakinan pribadi sangat mempengaruhi persepsi ini. Ibu yang memiliki riwayat trauma atau pengalaman negatif sebelumnya mungkin mengalami kesulitan dalam membangun persepsi diri yang positif sebagai ibu. Persepsi bayi. Mercer menekankan pentingnya kemampuan ibu untuk mengenali isyarat bayi dan merespon kebutuhannya secara tepat. Ibu yang memiliki persepsi yang akurat tentang bayi, mereka cenderung lebih mampu mengasuh dan merawat bayi dengan efektif. Persepsi peran. Persepsi peran ini mencangkup tidak hanya pemahaman tentang tanggung jawab fisik merawat bayi, tetapi juga aspek emosional dan sosial dari peran tersebut. Ibu perlu menyesuaikan diri dengan perubahan dalam kehidupan sosialnya, rutinitas hariannya, dan hubungannya dengan orang lain. Harapan budaya dan sosial juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi peran ibu. Persepsi dukungan. Dukungan tidak hanya datang dari pasangan, tetapi juga dari keluarga, teman, dan profesional kesehatan. Dukungan ini dapat berupa bantuan praktis, misalnya
bantuan dalam merawat bayi, dukungan emosional, misalnya empati dan pengertian, dan informasi, misalnya nasihat dan bimbingan. Kualitas dan kuantitas dukungan yang diterima ibu sangat mempengaruhi adaptasinya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adaptasi. Selain keempat sub proses utama, ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi adaptasi ibu, termasuk yang pertama, karakteristik bayi, temperamen bayi, kesehatan bayi, kebutuhan khusus bayi, dan mempengaruhi adaptasi ibu. Bayi yang rewel atau memiliki masalah kesehatan mungkin lebih sulit untuk dirawat, yang dapat menyebabkan stres dan kesulitan bagi ibu. Yang kedua, karakteristik ibu, usia ibu, pendidikan ibu, dukungan ibu, dan pengalaman sebelumnya sebagai pengasuh juga dapat mempengaruhi adaptasi ibu. Faktor lingkungan, dukungan dari pasangan, keluarga, dan teman, serta akses terhadap sumber daya seperti perawatan kesehatan dan layanan dukungan dapat mempengaruhi adaptasi ibu. Kondisi ekonomi sosial juga dapat memainkan peran penting. Teori Marshall memiliki implikasi klinik yang penting dalam perawatan ibu pasca partum. Perawatan dan profesional kesehatan dapat menggunakan model ini untuk menilai adaptasi ibu dan memberikan dukungan yang tepat. Intervensi dapat berfokus pada peningkatan persepsi diri ibu, persepsi bayi, persepsi peran, dan persepsi dukungan, tepat membantu ibu untuk beradaptasi dengan peran barunya secara efektif. Sekian dari kelompok kami undur diri, karena kalau kami maju, dia sudah dengan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.